Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita dengan tema besar masih, yaitu rencana Bapa yang menegakkan kerajaan anaknya Yesus Kristus di muka bumi ini ya, dan akan dijalankan oleh orang-orang yang sudah diproses, dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tujuannya apa? Menjalankan kerajaan sorga di muka bumi ini, agar segala sesuatu yang di bumi ini yang merayap, yaitu kerajaan-kerajaan kegelapan, setan, iblis, roh jahat itu ditaklukkan ya. Juga maut sebagai upah dosa ditaklukkan, dan bumi ini yang kita injak ini ya akan bergerak nanti menuju bumi baru dan juga langit yang baru ya. Sehingga genaplah rencana Bapa semula itu ya. Ini proses ini diungkapkan oleh Alkitab, karena Alkitab ini cerita dari Kejadian sampai Wahyu, sangat konsisten cerita ini ya. Nah, justru ini yang sekarang kita mau pelajari. Tema kita hari ini adalah menuju bumi baru dan langit baru. Nah, sebab sudah ada juga teori-teori yang kalau secara teologis itu disebut creatio ex nihilo. Artinya penciptaan itu sesuatu yang tadinya tidak ada, diciptakan Tuhan menjadi ada. Ini melanggar hukum alam ini. Dalam hukum alam pun tidak ada sesuatu yang ada dari yang tidak ada. Ya. Nah, mari kita melihat dulu. Biasanya ayat yang keliru dipakai itu adalah dari Roma itu ya, dari Roma pasal 4 ayat yang ke-17 ya. Ini saya pakai lagi ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ini Abraham bicaranya ya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan perhatikan ini, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini salah terjemahan. Karena ungkapan yang menjadikan itu dari istilah Yunani kaleo, artinya memanggil. Sebenarnya di sini Elohim itu dinyatakan berkuasa karena dia bisa memanggil dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Misalnya di kitab Mazmur itu Tuhan memanggil tadinya gunung yang tidak ada di satu tempat itu dipanggil sehingga ada, bahkan dibongkar bangkirkannya itu ya. Itu artinya kemahakuasaan Elohim yang luar biasa itu. Jadi bukan penciptaan ini ayat ini bicara. Tetapi ayat yang bicara penciptaan itu ada di Ibrani pasal 11 ya. Mari saya baca ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan. Nah, ini dia kata istilah Yunani katartiso, itu artinya benar-benar membuat, menjadikan ya. Bring into its proper condition, atau membawa segala sesuatu dalam kondisinya yang mantap lah ya. Nah, ini dia. Terus dikatakan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat, ini alam semesta ini konteksnya kan, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang tidak dapat kita lihat itu adalah Elohim sendiri. Jadi alam semesta yang kita lihat dengan mata jasmani ini berasal dari Elohim yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Ya, ini sesuai dengan firman Tuhan, karena segala sesuatu berasal dari Dia. Segala sesuatu berasal dari Dia, bukan dari tidak ada. Ya, segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Oke. Nah, jadi creatio ex nihilo itu sama sekali tidak dibicarakan oleh Alkitab. Itu konsep yang salah itu ya. Yang benar istilah teologisnya itu creatio ex vetere. Artinya menuju bumi baru itu suatu terjadi perubahan radikal sampai ke akar-akarnya, perubahan radikal oleh, nanti kita lihat, pelayanan putra-putra Elohim. Sehingga bumi baru itu adalah bumi yang kita injak ini nih. Tapi dia bergerak menuju bumi yang baru karena perubahan radikal. Oleh siapa? Oleh pelayanan anak-anak Elohim itu, oleh kerajaan sorga yang ditegakkan sepenuhnya di muka bumi ini. Gitu ya. Nah, oke lah. Mari kita melihat dulu rencana Bapa. Karena kita harus lihat, karena rencana Bapa itu tidak berubah-ubah ya. Coba dulu kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26 ya. Itu enggak usah lah kita baca lah ya. Kita kan sudah tahu itu ceritanya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Ya, supaya intinya begini ya. Mari kita, kata Bapak di sorga ini bicara ya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa ya di muka bumi ini ya.
Banyak orang berpikir bahwa ketika Adam di Taman Eden itu sudah beres. Manusia sudah serupa segambar dengan dia. Belum. Manusia itu belum tahu apa yang jahat, apa yang baik. Manusia juga belum beranak cucu memenuhi bumi untuk menaklukkannya. Taman Eden itu baru kerajaan sorga di bumi dalam tahap awalnya. Manusia perlu diproses di situ. Belum menjadi, dia manusia itu Adam Hawa belum kudus karena belum makan pohon kehidupan itu. Juga belum berdosa karena belum makan pohon pengetahuan. Jadi masih innocence. Kondisi innocence ini enggak serupa segambar dengan dia. Ya. Manusia perlu diproses dengan dua pohon itu. Nah, banyak orang berpikir proses itu, kejatuhan itu suatu malapetaka gitu. Bukan, itu rencana Bapa itu ya untuk memproses manusia. Sekarang yang menjatuhkan Adam itu bukan siapa-siapa, tapi Bapa di sorga. Ini ayatnya jelas kok. Di Roma 8, coba dulu kita lihat nih, Roma 8 ayat 19 ini. Ayat 20 ya, sering nih kita baca ini sebenarnya ya. Tapi ini harus kita baca lagi ya. Roma 8 ayat yang ke 20 lah. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, itu maksudnya jatuh ke dalam alam maut ya, alam kesia-siaan itu. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu, bukan oleh kehendak Adam, bukan kehendak Hawa, bukan. Tetapi oleh kehendak Dia, Bapa di sorga itu, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, artinya ada pengharapannya. Pengharapannya apa? Nanti makhluk itu dimerdekakan dari perbudakan kemanusiaan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim yang kita sebut tadi ya. Jadi kejatuhan itu berasal dari Bapa di sorga, itu rancangan Bapa, memang itu proses, bagian daripada proses Bapa di sorga supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dua pohon di Taman Eden itu dua-duanya mesti dimakan oleh manusia supaya manusia menjadi serupa segambar dengan Dia. Nah, waktu Yesus datang, dia datang, aku datang supaya mereka punya hidup. Nah, itulah hidup yang dilambangkan oleh pohon kehidupan. Dan bahkan anak domba itu sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Wahyu pasal 13 ayat 8, sudah baca itu. Jadi Bapa di sorga nggak kaget Adam jatuh, dia kok yang rancang kok. Ada solo kaget tuh. Kalau gitu mari kita cepat bikin penebusan. Nanti kita pilihlah beberapa orang masuk surga, berapa lagi lempar ke neraka selama-lamanya. Itu doktrin konyol mulai dari Bapak Agustinus itu. Aku dibilangnya si Bapak gereja, itu bukan itu Bapak denominasi itu. Gereja udah pecah pada waktu itu. Ya, diteruskan oleh Calvin, terus sampai sekarang itu doktrin neraka kekal itu. Jadi itu cerita-cerita yang enggak tahu awalnya. Kejadian 1 ayat 26-28 itu suatu rencana Bapa di sorga untuk menegakkan kerajaan anaknya dijalankan oleh manusia yang serupa dengan dia, tapi manusia itu harus diproses dulu. Ya, diproses terus berjalan. Nah, setelah nanti dia, coba dulu, setelah disalib itu, Tuhan Yesus itu bilang kan, it is finished. Banyak orang itu tetelestai Yunani itu artinya perfectly perfect, completely complete. Sempurna sesempurna-sempurna, lengkap selengkap-lengkapnya. Nah, banyak orang berpikir itu berarti Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, perjanjian lama. Kalau menurut saya nggak begitu aja. It is finished itu artinya Tuhan sudah menggenapi seluruh rencana Bapa semula. Ya, jadi istilahnya dari awal rencana Bapa menjadikan manusia, semua manusia itu ya, serupa segambar dengan Dia untuk menguasai bumi itu, sudah genap. Di kayu salib itu, Yesus yang genapin itu. Tinggal nanti berjalanlah itu, waktu proses itu sampai nanti menuju bumi yang baru, langit yang baru. Udah genap sebenarnya itu, udah selesai itu. Pekerjaan menuju ke sana udah selesai. Tinggal kitalah nanti yang menjalankannya ini. Makanya Kisah Para Rasul 3:21 bilang, Yesus itu tetap duduk di sebelah kanan Bapa dan sampai pemulihan segala sesuatu. Kitab Wahyu itulah kitab pemulihan segala sesuatu. Ya, oke lah. Jadi ini poin berikutnya. Sekarang poin terakhir ini ya, renungan kita. Yaitu siapa yang memulihkan, yang menggerakkan ini bumi yang sekarang udah kondisinya begini, manusia yang udah ditawan iblis, siapa yang menaklukkan semuanya itu. Nah, itulah dia gereja pemenang, putra-putra Elohim. Ini ayatnya juga ada di sini, Roma pasal 8 ya. Ini saya baca ya. Tetapi dalam pengharap, atau saya baca pakai versi LT aja ya. Ini ya, Roma pasal 8 ya, yang tadi itu. Setelah Tuhan menjatuhkan ya, ayat 20, karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada sia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan.
bahwa makhluk ciptaan itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi kita nanti pada kedatangan Yesus yang biasa disebut kedua kali itu, dia bersama dengan timnya, gereja pemenang. Karena gereja udah jatuh sekarang nih. Enggak semua orang Kristen lahir baru yang ambil bagian di sini. Ada banyak yang belum matang, belum siap lah ya. Nah, yang sudah oleh anugerah Tuhan dipilih, ya, bukan hanya dipanggil, dipilih, dan yang setia, itulah yang ditampilkan di akhir zaman ini. Ketika Tuhan Yesus datang, tampilkan dia dengan tubuh kemuliaan, untuk apa? Membebaskan makhluk ciptaan itu, bergeraklah bumi ini menuju bumi yang baru. Terjadilah perubahan radikal, creatio ex vetere, terjadi perubahan radikal menuju bumi yang baru. Bumi yang baru itu yang kita injak ini ya. Ini yang kita injak ini. Bumi pertama yang diciptakan Tuhan sampai kepada bumi yang baru ini sama, ya. Bukannya dibongkar, apalagi manusia dilempar lagi, bawa ke surga lagi, ditinggali dari bumi. Nah, ini kan orang dari awal sampai akhir itu tujuannya bumi kok. Bumi malah malah manusia dilempar ke surga nunjau di sana. Itu kan aneh ya. Bumi ya tetap, barang siapa, bahkan Yesus janjikan berbagai orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Ya, nah itu dia warisan kita ini, bumi. Jangan tinggalin bumi ini, ya. Jangan tinggalin. Kita harus taklukkan semua musuh setan iblis raja, kita taklukkan itu. Karena itu memang rencana Bapa semula, ya. Sampai bumi ini bergerak menuju bumi baru dan juga langit baru. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk bukan saja dipanggil, tapi dipilih untuk menjadi serupa segambar dengan Dia, untuk menjalankan kerajaan anaknya di muka bumi ini. Untuk apa? Memulihkan ciptaan, memulihkan segala sesuatu, membawa bumi ini menuju bumi baru dan langit baru. Semoga saudara saya mendapat kasih karunia itu. Haleluya. Amin.